Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita kembali sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya senantiasa pada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah yang mencintai beliau sehingga nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Tidak ada motivasi yang mendorong kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini selain menjalankan kewajiban thalabul ilmi lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang ahkam az-zakah,
hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tajibu zakatu fi khamsati asya' wa hiya al-mawashi wal athmanu waz zuru'u waz thimaru wa urudut tijarati. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Wahiyalan utawi khamsati asya iku al-mawashi pira-pira binatang ternak, wal asmani ay al-an'am binatang ternak, wal asmanu lan pira-pira rega tegese emas perak, wazuru'u lan tanaman, wathimaru lan buah-buahan, wa urudut tijarati lan barang dagangan. Zakat wajib dalam 5 perkara. Maksudnya zakat harta, yaitu yang pertama binatang ternak, dalam binatang ternak. Yang kedua dalam asman, emas dan perak. Yang ketiga dalam hasil pertanian. Yang keempat dalam buah-buahan. Dan yang kelima dalam barang dagangan. Hadirin rahimakumullah, Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, pengarang dari kitab ini, sehingga kitab ini dikenal dengan sebutan Matan Abi Syuja'. Beliau menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam 5 perkara. Maksudnya adalah zakat harta itu wajib dalam 5 perkara. Karena zakat itu ada 2, ada zakatul mal, zakat harta, ada zakatul badan atau zakatul fitrah atau zakatul fitri. Nah, di awal bab tentang zakat ini beliau menjelaskan tentang zakatul mal, zakat harta, zakat yang dikeluarkan karena harta. Hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang ahkamuz zakah, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, mengetahui, mempelajarinya itu adalah termasuk ilmu fardu ain, tetapi tergolong sebagai ilmu fardu ain inda wurudis sabab, ketika datang sebab. Karena ilmu fardu ain, ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu wajib atas setiap muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ilmu fardu ain seperti ini ada 2 macam. Yang pertama, yajib talabuhu fil hal, wajib dipelajari oleh setiap muslim sekarang juga. Artinya tidak boleh ditunda-tunda untuk dipelajari. Ketika seseorang itu sudah baligh harus sudah memahami ini. Ilmu fardu ain jenis ini itu telah wajib diajarkan oleh wali dari anak kecil ketika anak itu berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Nah, seperti tentang dasar-dasar ilmu akidah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul. Ini fardu ain indal fil hal. Ketika umur 7 tahun harus sudah diajarkan oleh walinya, oleh kedua orang tuanya, oleh bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, harus sudah diajarkan. Sehingga ketika dia sudah baligh, maka dia sudah mengenal Allah dan mengenal Rasul, imannya sudah benar, sudah kuat.
Yang kedua seperti ahkamus shalah, hukum yang berkaitan dengan salat, ahkamut thaharah yang berkaitan dengan bersuci, ahkamus siyam, hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian tentang al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati, ma'asil qalb, kemaksiatan-kemaksiatan hati, ma'asil jawarih, maksiat anggota badan, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat perut. Itu juga wajib dipelajari fil hal, agar seseorang tidak jatuh dalam kemaksiatan. Karena seseorang yang tidak mengetahui kemaksiatan itu maksiat, maka mau atau tidak mau dia akan jatuh ke dalamnya. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh melakukan perbuatan buruk tersebut. Karena itu hal-hal ini harus diketahui oleh setiap muslim. Ahkamuz zakah, hukum yang berkaitan dengan zakat, ini masuknya dalam kategori jenis ilmu fardhu ain yang kedua, yaitu yang yajibu talabuhu inda wurudis sabab, yang wajib dipelajari ketika datang sebab. Jika sebabnya ada, maka dia wajib mempelajarinya. Jika tidak ada, maka dia tidak wajib untuk mempelajarinya. Yaitu ini sebabnya dalam ahkamuz zakah itu apa? Memiliki harta. Memiliki harta yang dimaksud adalah mal zakawi, yaitu harta tertentu yang memang sudah ditentukan oleh Nabi ada zakatnya. Kalau seseorang itu sudah misalnya memiliki binatang ternak, dia berternak, maka dia berarti harus belajar tentang ahkamuz zakah, tentang fil ma'ashi atau al-an'am. Kalau dia misalnya memiliki emas dan perak, maka dia harus belajar hukum zakat, hukum zakat tentang asman, emas perak. Kalau ada seseorang bertani, maka dia harus belajar tentang hukum zakat pertanian. Kalau seseorang itu misalnya dia berdagang, maka dia harus belajar tentang hukum zakat perdagangan dan seterusnya. Nah, ini namanya apa? Inda wurudis sabab. Sama dengan ahkamul hajj, hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Orang yang akan berangkat haji, maka dia harus sudah belajar ahkamul hajj. Tetapi seseorang yang misalnya belum daftar aja belum, padahal begitu daftar sekarang antrinya masih 30 tahun lagi, secara zahir daftar saja belum, maka tidak wajib ain bagi dia untuk belajar sekarang. Tetapi ketika sebab itu ada, maka dia harus mempelajarinya. Ini namanya ilmu fardhu ain, talabuhu yajib inda wurudis sabab. Wajib mempelajarinya ketika datang sabab. Zakat ini juga, kalau seseorang misalnya binatang ternak nggak punya, kemudian emas perak apalagi nggak punya, kemudian sawah juga nggak punya. Kalau sawah nggak punya, ladang juga nggak punya untuk tanam anggur atau kurma nggak ada, toko juga nggak punya, dia tidak berdagang. Maka kalau misalnya dia tidak belajar tentang ahkamuz zakah, maka dia tidak berdosa. Termasuk diantaranya adalah tentang ahkamun nikah, hukum yang berkaitan dengan nikah. Ini juga wajib dipelajari inda wurudis sabab. Kalau calonnya sudah ada, apalagi sudah ditentukan
waktunya akan melaksanakan akad pernikahan misalnya tanggal sekian, maka seorang laki-laki atau perempuan tersebut wajib ain hukumnya bagi dia untuk belajar tentang ahkamun nikah. Apa syarat-syarat nikah, apa kemudian rukun-rukun nikah, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, harus tahu. Apa tolak itu? Tolak itu ada berapa macam? Apa tolak rojai? Apa itu tolak bain? Apa itu tolak muallak? Apa itu tolak munajaz? Apa itu tolak sunni? Apa itu tolak bid'ai? Apa itu tolak lawala? Dan seterusnya. Apa itu rujuk? Apa itu fasakh? Dan seterusnya, itu harus dipelajari. Wajib ain bagi orang yang mau menikah untuk mempelajari hukum ini. Tapi kalau dia masih kecil misalnya, belum ada calonnya, apalagi tanggal, calon aja belum ada misalnya, apalagi tanggal, maka kalau dia tidak belajar ahkamun nikah, maka di sini dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa apabila dia tidak mempelajarinya. Nah, yang sangat ironis pada hari ini banyak sekali orang yang menikah tanpa ilmu. Nah, dia pokoknya menikah gitu saja. Katanya menikah itu gampang, otodidak bisa katanya. Nah, ini nggak bisa menikah kok otodidak. Nah, menikah, ahkamun nikah harus dipelajari. Akibatnya kalau tidak dipelajari, maka banyak terjadi rumah tangga yang tidak sukses, tidak sakinah, mawaddah, warahmah dari sisi itunya, karena suaminya nggak tahu apa kewajiban dia terhadap istrinya, istrinya juga nggak tahu apa kewajiban istri terhadap suaminya. Kalau nggak tahu, bagaimana dia menjalankannya? Nah, kemudian juga yang lebih berbahaya adalah ketika mereka tidak tahu apa itu tolak. Mereka tidak tahu apa itu tolak. Dia tidak tahu apa hal-hal yang bisa merusak akad pernikahan, sehingga dia melakukannya tanpa menyadarinya. Sehingga ada terkadang seorang suami mentalak istrinya tanpa dia merasa bahwa dia mentalak istrinya. Istrinya bodoh lagi, nggak tahu kalau dia ditalak, santai saja, sehingga berkali-kali ditolak, sehingga lebih dari 3 kali dia pun masih merasa menjadi suami istri. Sehingga kemudian terjadi hubungan perzinaan terus menerus tanpa mereka menyadarinya, dan hukumnya tetap zina, tetap dia jatuh dalam dosa besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ahkamuz zakah adalah ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ketika seseorang memiliki harta zakawi, mal zakawi. Jika tidak, maka dia tidak wajib untuk mempelajarinya. Misalnya seseorang profesinya hanya sebagai seorang misalnya tukang becak misalnya. Dia nggak punya sawah, nggak punya emas, nggak punya apa-apa, yang harta zakawi nggak punya. Maka kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia tidak berdosa. Nah, hadirin rahimakumullah. Zakat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini ditetapkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan.
Shadaqatan di sini artinya zakatan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Dalam hadis juga sangat banyak yang menjelaskan tentang wajibnya zakat ini. Ada dalam hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya tentang mal Islam. Kemudian ada hadis yang lain yang serupa, hadis yang sangat terkenal dan kita hafal, yaitu hadis tentang buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dibangun atas dasar syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat 5 waktu. Wa itaiz zakah. Yang ketiga apa? Mengeluarkan zakat. Wa itaiz zakah, bagian dari apa? A'zamu umuril Islam. Ajaran Islam yang paling agung. 5 ajaran Islam paling agung. Kemudian wal haji, kemudian wasaumi Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Nah, jadi ini adalah menunjukkan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Wajib tentu bagi orang yang memiliki harta zakawi, harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau itu zakatul mal atau zakatul badan, zakat fitrah, wajib bagi seseorang yang memiliki seseorang yang memiliki badan yang memenuhi syarat. Misalnya nanti akan kita jelaskan, dia menemui bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Bisa jatuh kepada kekufuran karena wajibnya zakat itu sesuatu yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Yang pertama, mujma' alaihi, tentang wajibnya zakat ini sudah disepakati bil ijma'. Wajibnya bil ijma'i, wajibnya itu berdasarkan ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahid, kesamaan pendapat, artinya semua para ulama mujtahid, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan zakat hukumnya wajib. Maka ini namanya apa? Bil ijma'. Enggak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wajibnya zakat. Kemudian ma'lumun minad dini bid-darurah. Kewajiban zakat ini sudah diketahui oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun yang bodoh, yang awam, semuanya tahu bahwa zakat itu hukumnya wajib. Sudah maklum minad din bid-darurah. Nah, maka seseorang yang tahu hukumnya ini adalah wajib, dia tahu hukumnya wajib zakat ini, kemudian dia mengingkarinya, dia mengatakan zakat itu tidak wajib, maka di sini dia bisa jatuh kepada kekufuran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa orang-orang yang diperangi oleh Khalifatul Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal pemerintahan beliau menggantikan Rasulullah, terhadap orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar karena mereka enggan mengeluarkan zakat, mereka diperangi bukan karena mereka itu kafir. Mereka diperangi bukan karena mereka kafir.
Karena ketika itu kewajiban zakat ini belum ma'lum minad din bid-darurah. Ketika itu orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat itu mentakwil sebuah ayat dalam Al-Quran, tetapi mereka mentakwilnya secara keliru, yaitu ayat yang tadi kita baca, khud min amwalihim shadaqatan. Khud, lafadz khud itu artinya ambillah. Itu khitabnya adalah kepada Nabi. Khud, ambillah ya Muhammad. Khud ya Muhammadu, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari harta-harta orang Islam, shadaqatan, zakat. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, sebagian para sahabat mereka berpendapat berarti sekarang zakat sudah nggak wajib lagi. Kenapa? Karena yang diperintah untuk mengambil zakat yaitu Nabi Muhammad sudah wafat. Yang diperintah khud itu Kanjeng Nabi. Sementara Rasulullah sudah wafat, maka berarti zakat sudah nggak wajib lagi. Mereka mentakwil seperti itu, menafsirkan ayat tersebut secara keliru. Padahal ayat itu meskipun khitabnya, tujuan dari ayat tersebut adalah Nabi, tetapi itu berlaku umum. Berlaku umum, bukan berlaku khusus hanya ketika Rasulullah itu masih hidup. Dan banyak ayat-ayat yang seperti itu, yang dituju adalah Nabi, tetapi yang dimaksud adalah Nabi dan juga umatnya. Banyak yang seperti itu. Nah, orang-orang ini memahami ayat itu secara keliru, sehingga kemudian ketika Rasulullah wafat, mereka tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Sayyiduna Abu Bakar tidak mengkafirkan mereka karena mereka enggan membayar zakat. Karena apa? Karena mereka mentakwil ketika itu. Hukum tentang masalah zakat ketika itu belum maklum minad din bid-darurah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu tidak mengkafirkan mereka. Pertanyaannya, kenapa Sayyidina Abu Bakar itu memerangi mereka? Jika mereka itu tidak kafir, kenapa Sayyidina Abu Bakar itu memerangi mereka? Jawabannya adalah karena orang-orang yang enggan membayar zakat ketika itu bukan satu atau dua orang, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang mereka itu memiliki power, mereka memiliki kekuatan. Jadi mereka mengelompok menjadi sebuah kekuatan yang melawan terhadap terhadap pemerintah. Ketika pemerintah dalam hal ini Sayyiduna Abu Bakar mau mengambil zakat dari mereka, mereka beramai-ramai bersepakat untuk menolak, untuk tidak mau membayar zakat. Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian beliau memeranginya. Ini karena mereka melawan, mereka memiliki power dan memiliki kekuatan untuk kemudian melawan dari pemerintahan yang sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga setelah diperangi, sebagian mereka kemudian kembali mau mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada matan. Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib dalam 5 perkara. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Perlu dipahami sebelumnya bahwa zakat secara bahasa itu bisa memiliki beberapa makna.
Yang pertama, zakat itu bisa memiliki makna an-nama, yang artinya tumbuh. An-nama artinya tumbuh dalam bahasa Arab. Terkadang zakat ini juga bisa bermakna barokah, al-barokah, yaitu bertambahnya kebaikan. Terkadang zakat itu juga bisa berarti at-tathhir, yaitu berarti mensucikan. Zakka yuzakki itu terkadang berarti mensucikan, bisa berarti tumbuh, bisa berarti barokah. Itu secara bahasa. Sementara kalau kita membahas zakat dalam fikih, maka tentu yang dimaksud adalah zakat dalam istilah syara', dalam istilah agama. Ketika kita membahas zakat dalam fikih, maka yang dimaksud fikih menurut agama. Itu apa? Apa namanya? Zakat menurut ketentuan agama. Itu apa? Itu yang dimaksud seperti itu. Bukan kalau kita sedang belajar bahasa Arab, maka yang dimaksud ya zakat secara bahasa. Seperti sholat. Sholat itu artinya apa? Secara bahasa doa. Sholat itu adalah doa secara bahasa. Tetapi secara istilah beda lagi. Kalau kita sedang belajar bahasa Arab, maka sholla yusolli itu bisa diartikan doa. Tetapi kalau sedang membahas fikih, maka sholat itu ya apa yang sudah kita ketahui, perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam misalnya. Oh, itu sholat. Zakat ketika kita bahas dalam fikih, maka berarti yang dimaksud adalah zakat dalam istilah syara'. Apa zakat dalam istilah syara'? Yaitu nama, ismun maksus, yaitu nama untuk sesuatu tertentu khusus yang dikeluarkan karena harta atau karena badan dengan aturan-aturan tertentu. Nah, dengan aturan-aturan tertentu. Jadi yang pertama dia adalah nama dari harta, nama dari harta yang dikeluarkan. Ini satu hal untuk ta'rifnya. Kemudian nama dari sesuatu yang dikeluarkan itu karena harta yang disebut dengan nanti zakatul mal, atau karena badan yang nanti disebut dengan zakatul badan, dengan aturan-aturan tertentu. Bukan sekedar dikeluarkan, tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Ini untuk menyingkat saja, karena aturan-aturannya itu sangat banyak. Aturan-aturan baik itu terkait dengan harta yang wajib dikeluarkan, kemudian ketentuan-ketentuan dari setiap harta yang wajib dikeluarkan. Misalnya zakat peternakan wajib dikeluarkan apabila memenuhi ketentuan ini. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian zakat ini dikeluarkan kepada siapa? Oh, kepada mustahik yang 8 misalnya. Itu namanya apa? Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Hadirin rahimakumullah. Kalau dalam dalam kitab Fathul Qarib syarahnya itu dijelaskan bahwa secara syara' zakat itu adalah ismun limalin maksus. Jadi nama untuk harta tertentu. Karena harta yang wajib dikeluarkan zakat itu sudah tertentu. Enggak semua orang memiliki harta wajib mengeluarkan zakat. Yu'khadhu min malin maksus.
diambil dari harta tertentu, ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu, yusrafu li ta'ifatin makhsusah, yang ditasarufkan kepada kelompok tertentu. Jadi semuanya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Itulah pengertian zakat dalam istilah syara'. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Maka zakat ini ada dua macam. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Dan al-muallif rahimahullah itu memulainya dengan pembahasan zakatul mal, zakat harta. Baru di belakang nanti beliau akan menjelaskan tentang zakatul fitrah. Beliau mengatakan bahwa zakat harta, tajibu zakatu artinya zakatul mal, wajib zakat harta itu dalam 5 perkara saja. Jadi zakat mal itu hanya ada dalam 5 perkara. Ini maksudnya ijmalan, secara global itu 5. Tetapi kalau dirinci nanti akan lebih dari 5. Karena masing-masing dari harta itu nanti akan ada yang masuk di dalamnya. Ada harta-harta yang tergolong sebagai bagian dari 5 jenis harta tersebut. Jadi ini perlu kita tegaskan ya. Perlu kita tegaskan bahwa zakatul mal itu dalam 5. Karena sebagian orang ada yang tidak memahami. Banyak saya sering bertemu dengan seseorang yang memahami zakat mal, zakat harta itu zakat uang. Padahal uang justru nggak ada masuk di sini. Ya, maksudnya uang kertas itu tidak ada masuk dalam 5 perkara itu. Tapi ada banyak sekali memahami kalau zakat mal itu artinya zakat uang. Nah, itu tidak tepat. Zakat harta itu meliputi 5. Ini semuanya namanya zakatul mal. Yaitu yang pertama adalah al-mawashi. Dalam kitab lain itu menggunakan bahasa al-an'am atau an-na'am. An-na'amu itu jamaknya al-an'am, menggunakan itu. Karena masyiyah yang jamaknya mawashi itu lebih umum daripada na'am atau an'am. Karena yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam binatang itu hanya binatang ternak. Dan bahasa Arabnya binatang ternak yang dimaksud di sini adalah an'am. An'am itu hanya meliputi 3 saja. An'am itu hanya meliputi 3 saja. Kalau mawashi itu lebih dari 3. Kalau mawashi, masyiyah itu juga lebih dari 3. Tetapi kalau an'am itu 3. Maka kalau para ulama lebih banyak menggunakan istilah an'am daripada mawashi. Tetapi dalam kitab ini menyebutkan dengan istilah al-mawashi. Tetapi yang dimaksud adalah al-an'am. Apa 3 itu? Yaitu yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi. Kerbau sudah masuk sapi. Kerbau itu jenis sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Nah, 3 ini yang disebut an'am. Berarti tidak masuk dalam hal ini adalah beternak ayam, beternak mentok, beternak puyuh, burung puyuh, beternak bebek, itu tidak masuk di dalamnya. Jadi an'am itu hanya 3 saja: unta, sapi, dan kambing. Jadi kalau ada seseorang misalnya beternak ayam, meskipun dalam jumlah yang sangat besar dan hasilnya berlimpah ruah,
sampai pemiliknya menjadi kaya raya, apakah dia wajib mengeluarkan zakat peternakan? Jawabannya tidak. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat peternakan karena ayam tidak tergolong sebagai an'am. Kalau ada seseorang beternak puyuh, beternak bebek dalam jumlah besar, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak, karena yang bebek puyuh tidak tergolong sebagai an'am. Yang tergolong sebagai an'am itu hanya 3, unta, sapi, dan kambing. Seperti itu. Itu yang makanya tadi dikatakan apa? Wajibnya itu fimalin makhsus, harta tertentu saja, tidak semua harta, tetapi hanya an'am yang meliputi 3 itu saja. Tetapi dengan berbagai jenisnya, unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai jenisnya. Kambing secara umum ada 2. Ada kambing gibas atau domba yang berbulu tebal. Kemudian ada kambing Jawa atau kambing kacangan. Itu kambing yang bulunya tipis. Itu juga kambing. Dua-duanya kambing. Bahasa Arabnya ada ma'is, ada do'an. Do'an itu berarti domba, ma'is itu adalah kambing kacang atau kambing kambing Jawa, biasa disebut seperti itu. Dua-duanya kambing, 2 jenis kambing itu termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pun nanti binatang ternak ada syarat-syarat untuk wajib dikeluarkan zakatnya, yang syarat-syarat itu banyak peternak zaman sekarang yang tidak bisa memenuhinya, sehingga menjadi tidak wajib mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wal asmanu, al asman. Asman itu yang dimaksud di sini adalah emas dan perak saja. Emas dan perak, hanya 2 itu, emas dan perak. Selain emas dan perak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan emas dan perak. Misalnya mutiara, misalnya lagi mutiara, intan, berlian yang lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Jika seseorang memilikinya, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Para ulama sudah menentukannya. Kalau mutiara, intan dan sebagainya pada zaman dahulu, zaman Nabi, zaman para mujtahid juga sudah ada, ya, sejak bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad itu sudah ada. Tetapi meskipun ada, ternyata para ulama hanya mewajibkan dalam 2 hal, yaitu dalam zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Selain emas dan perak, meskipun lebih mahal, itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah waz-zuru'u. Az-zuru' artinya adalah hasil pertanian. Yang dimaksud hasil pertanian di sini, karena setelahnya nanti juga hasil pertanian, tetapi yang dimaksud zuru' di situ adalah hasil pertanian yang berupa bahan makanan pokok. Yang berupa bahan makanan pokok.
Kalau di tempat kita ya beras, padi, jagung itu bahan makanan pokok, yaitu bahan makanan utama. Bahan makanan utama yang digunakan di suatu daerah itu kan berbeda-beda. Kalau di tempat kita bahan makanan pokoknya ya padi, beras. Ada di sebagian daerah jagung. Di tempat kita dulu juga pernah jagung. Kemudian ada di gandum di sebagian tempat yang lain. Dan seterusnya. Di setiap daerah memiliki bahan makanan pokok yang berbeda. Nah, maka kalau di tempat kita, kalau seseorang itu bertani padi, bertani jagung, maka jika telah memenuhi kriteria tertentu, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau seseorang itu misalnya dia bertani lombok, meskipun hasilnya banyak, apalagi lagi mahal-mahalnya, karena orang sini ini terkenal dengan lomboknya, daerah Pare dan sekitarnya. Meskipun kalau pas harganya itu mahal, bisa jadi kaya mendadak kaya. Meskipun seperti itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia mau berinfak, ada kewajiban yang lain, tetapi bukan zakat. Kalau dia ada kewajiban infak, ada kewajiban yang lain yang terkait dengan harta dia yang selain zakat. Tetapi untuk zakat enggak, tidak wajib dia mengeluarkannya. Kalau seseorang misalnya bertani sayur-sayuran, meskipun dalam jumlah besar, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah apabila seseorang bertani yang ditanam adalah bahan makanan pokok. Itu yang dia wajib mengeluarkan zakatnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wasimaru, buah-buahan yang dimaksud di sini itu hanya dua. Yang pertama kurma, yang kedua adalah anggur kering. Hanya dua itu, dan dua-duanya di tempat kita orang yang bertani kurma hampir nggak ada. Kalau ada nggak berbuah. Kalau berbuah mungkin 1-2 pohon saja, yang tidak banyak. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak menanam atau kurma atau anggur. Kalau anggur mungkin ada di Indonesia yang bertani anggur. Anggur yang dimaksud anggur kering setelah dikeringkan, maka ini yang wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau seseorang itu misalnya berkebun jeruk 10 hektar jeruk semua, hasilnya ya juga besar, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ada seseorang bertani mangga, kan sendiri-sendiri, daerah-daerah itu kan ada khas. Misalnya di Banyuwangi jeruk, di Probolinggo mangga misalnya. Ya, Probolinggo atau mana, mangga. Banyak sekali mangga. Di Malang ada apel Malang. Maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Dia bukan kurma, dia juga bukan anggur. Misalnya bertani sawit 10 hektar, 20 hektar misalnya, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Karena dia bukan bahan makanan pokok dan bukan buah-buahan yang berupa kurma ataupun anggur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah urudut tijarah, yaitu barang dagangan. Barang dagangan.
Barang dagangan itu adalah harta yang diputar, yang dikelola oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan niat berdagang. Dia beli kemudian dijual, beli dijual, diputar. Beli dari orang lain, dijual dengan harga lebih mahal untuk mencari keuntungan. Terus seperti itu. Itu namanya berdagang. Dia niat berdagang. Seperti itu. Maka orang yang berdagang dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Harta-harta yang dari segi bendanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi jika diperdagangkan, maka orang yang memperdagangkannya wajib mengeluarkan zakatnya. Petani jeruk tidak wajib mengeluarkan zakat jeruk, tetapi pedagang jeruk maka dia wajib mengeluarkan zakat perdagangannya. Orang yang berternak ayam tidak wajib mengeluarkan zakat ayam, tetapi orang yang dagang ayam maka dia wajib mengeluarkan zakat perdagangannya. Orang yang menanam sawit dia tidak wajib mengeluarkan sawitnya, zakat sawit, tetapi orang yang dagang sawit dia wajib mengeluarkan zakat perdagangannya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi bukan karena sawitnya, bukan karena jeruknya, bukan karena mangganya, tetapi karena dagangnya, karena dia berdagang. Berdagang inilah yang menjadikan dia itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah ketentuan dalam Islam. Ini adalah bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah untuk tunduk, jangan mereka-reka, jangan mengakal-akal, apalagi sampai kemudian merubah hukum yang sudah ditentukan oleh syarak, yang sudah ditentukan oleh agama. Jangan sampai. Ikuti, ini adalah ibadah, bagian dari ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebagaimana sholat, itu sudah ada ketentuannya. Jangan pakai logika. Misalnya dia mengatakan subuh ini saya masih sehat, udah saya tambahi 4 rakaat saja. Masa cuma 2? Nanggung. Zuhur waktu panas-panasnya, ngantuk-ngantuknya, udah saya kurangi aja jadi 2. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Pakai akal nggak bisa seseorang merubah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah ada ketentuannya, sudah ada nasnya tentang ketentuannya. Puasa itu dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nggak bisa seseorang, oh ini karena harinya panas, kemarau, maka kita kurangi aja sampai asar puasanya. Nggak bisa buat seperti itu pakai akal. Oh ini karena musim hujan masih kuat kita, meskipun sampai isya juga masih kuat. Udah sekarang puasanya diganti sampai isya, nggak bisa. Karena apa? Ini namanya ibadah. Haji juga begitu. Haji juga begitu, ada ketentuannya, ada rukun-rukunnya. Nah, nggak bisa seseorang, oh sekarang antri mau haji 30 tahun, udah kita buat Ka'bahan aja di sini. Kita haji di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Oh haji itu antri karena lama, karena waktunya sudah ditentukan. Oh sekarang kita buat hajinya di bulan Muharram saja, atau di bulan Syawal misalnya, di bulan yang hari-harinya tidak ditentukan, di hari yang menurut dia sedang sepi kita laksanakan haji. Nggak bisa. Itu namanya ibadah, itu seperti itu. Zakat itu juga begitu. Zakat itu sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan puasa. Sudah ada aturan-aturannya. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan sudah ada ketentuannya.
Kemudian kepada siapa zakat itu diberikan, sudah ada ketentuannya. Berapa nisab dari masing-masing harta untuk kemudian wajib dikeluarkan, sudah ada ketentuannya. Ikuti ketentuan itu. Jangan kemudian menggunakan akal untuk merubah ketentuan hukum Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini sebagai pembuka dari bab tentang zakat. Insya Allah setelah ini pembahasan masing-masing dari 5 itu, zakat peternakan, zakat kemudian emas perak, zakat pertanian, zakat buah-buahan, dagangan akan diulas satu persatu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.